Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan membahas sekarang yang akan kita bahas adalah soal SNBT ya. Jadi soal-soal yang terkait matematika, tetapi ini khusus untuk soal SNBT. Jadi kita mulai episode 1 pembahasan soal SNBT ini dengan soal penalaran umum. Nah, jadi teman-teman, soal penalaran umum ini dasarnya adalah logika matematika juga gitu. Jadi sebagian atau bagian dari matematika juga walaupun hitungannya masih terbilang mudah seperti itu. Nah, ini adalah soal yang diambil dari simulasi SNBT. Jadi dari simulasi yang diadakan di web Kemendikbud. Ini untuk yang tahun 2024. Oke, kita bahas dari nomor 1 ya. Nah, soal nomor 1, di sini ada teks. Jadi yang pasti adalah dibaca dulu teksnya dengan baik dan teliti, tetapi tidak lama juga karena kita akan terpaut oleh waktu gitu, waktu yang nggak lama. Yang pertama, kadar gula yang tinggi dalam darah meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Upaya untuk mencegah meningkatnya kadar gula dalam darah dapat dicegah dengan diet karbohidrat. Risiko terjadinya penyakit kardiovaskular dapat berkurang jika jumlah karbohidrat yang dikonsumsi dapat dikendalikan. Nah, di sini pertanyaannya adalah, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Ya, jadi dari sekian banyak pernyataan kita pilih yang pasti benar. Ya, kita mulai bahas dari pernyataan yang pertama. Menerapkan diet karbohidrat dapat meningkatkan kadar gula dalam darah. Nah, ini sudah jelas salah ya, teman-teman. Karena jelas-jelas di teks itu dijelaskan bahwa justru dapat menurunkan kadar gula dalam darah. Jadi yang ini udah pasti jangan dipilih yang pertama ini. Kemudian yang kedua, pernyataan yang kedua. Konsumsi karbohidrat dapat menurunkan kadar gula dalam darah. Nah, ini juga sama, jelas salah ya. Tidak sesuai dengan teks yang tadi kita baca. Jadi ini salah. Kemudian yang berikutnya, risiko penyakit kardiovaskular berkurang jika diet karbohidrat diterapkan. Nah, di sini kita lihat nih, baca lagi atau diingat lagi dari teks yang tadi. Nah, ternyata pernyataan yang ketiga ini sesuai dan sudah pasti benar gitu. Jadi ini pernyataannya sudah pasti benar karena sesuai dengan teks yang di atas tadi. Jadi bahwa risiko penyakit kardiovaskular berkurang jika diet karbohidrat diterapkan. Maka jawabannya adalah yang ketiga ini. Jadi pernyataan ketiga ini sudah pasti benar. Maka ini yang kita pilih seperti itu ya, teman-teman, untuk soal yang nomor 1 kayak gitu. Mudah ya, yang penting membacanya hati-hati, kemudian harus teliti gitu di samping cepat juga. Kemudian yang berikutnya, soal yang kedua. Nah, soal yang kedua, buah bit dianggap sebagai buah yang banyak memberikan manfaat karena memiliki kalori yang rendah. Namun, buah bit memiliki kandungan oksalat yang tinggi. Mengonsumsi buah bit terlalu banyak dapat memicu peningkatan sekresi oksalat yang berkontribusi pembentukan batu ginjal. Nah, ini penting ya. Kemudian untuk itu, jika memiliki batu ginjal, sebaiknya kita tidak mengkonsumsi buah bit secara berlebihan. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Kalau di soal yang sebelumnya kita itu mencari jawaban yang pasti benar atau pernyataan yang pasti benar, sedangkan di soal nomor 2 ini kita justru mencari jawaban atau pernyataan yang pasti salah, seperti itu. Nah, kita pilih ya. Sekarang dari pernyataan yang pertama. Buah bit banyak dikonsumsi karena memiliki kalori yang rendah.
Nah, ini bisa jadi betul ya, teman-teman. Jadi ini bukan pernyataan yang pasti salah karena memang betul bahwa buah bit itu memiliki kalori yang rendah gitu. Kemudian yang kedua, kandungan oksalat pada buah bit menyebabkan batu ginjal. Ini sudah jelas ya, tadi di sini nih ada nih. Nah, di sini sudah ada tuh. Di sini dijelaskan. Kemudian kalimat yang ketiga atau pernyataan yang ketiga. Konsumsi buah bit berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Itu juga sudah jelas ya, di sini ada nih. Nah, tidak boleh secara berlebihan ya. Kemudian yang keempat, konsumsi buah bit tidak akan menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, ini pernyataan yang keempat ini sudah pasti salah karena sudah jelas tadi ya bahwa di buah bit itu terdapat kandungan yang dapat meningkatkan pembentukan batu ginjal. Maka pernyataan yang sudah pasti salah yaitu ada di pernyataan yang ketiga. Gitu. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita ke soal yang berikutnya. Soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini terdiri dari beberapa pernyataan juga. Ya, jumlah pekerja yang berasal dari generasi milenial saat ini semakin banyak. Ahli psikologi kerja menyebutkan bahwa pekerja milenial cenderung memiliki komitmen organisasi yang rendah. Nah, kemudian di sini manakah pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah pendapat ahli psikologi kerja tersebut. Jadi kita harus checklist, kita harus pilih mana pernyataan yang memperlemah, mana pernyataan yang tidak memperlemah seperti itu. Nah, sekarang kita mulai dari pernyataan yang pertama. Oke, dari pernyataan yang pertama. Pekerja milenial sering berpindah-pindah tempat kerja. Nah, ini pernyataan pertama ini dia memperlemah atau tidak memperlemah. Nah, di sini kan pernyataan psikologi itu dia menyebutkan bahwa pekerja milenial cenderung memiliki komitmen organisasi yang rendah. Maka pernyataan ini sesuai atau beriringan dengan pernyataan psikolog tersebut. Maka di sini adalah tidak memperlemah. Pernyataan kedua, pekerja milenial memberikan ide-ide terbaik untuk tempat kerjanya. Nah, ini tidak linier dengan pernyataan ahli psikologi tersebut, maka dia memperlemah seperti itu. Kemudian, pernyataan yang ketiga. Pernyataan ketiga, banyak pekerja milenial yang bekerja di perusahaan untuk jangka waktu yang lama. Nah, ini juga memperlemah ya, teman-teman, karena tidak linear dengan ahli psikologi yang menyatakan bahwa komitmen organisasinya justru rendah. Pernyataan keempat, banyak perusahaan mengapresiasi etos kerja pekerja milenial. Ini juga jelas memperlemah. Dan yang terakhir, banyak perusahaan yang mengeluhkan kerja pekerja milenial. Nah, ini tidak memperlemah. Artinya, ketika pernyataan itu linier atau sesuai dengan yang dikatakan ahli psikologi kerja tadi atau di teks, maka itu pernyataan tersebut tidak memperlemah. Begitu ya teman-teman, jangan terkecoh. Oke, untuk episode pembahasan SNBT kali ini sampai di soal nomor 3 dulu. Nanti kita lanjutkan kembali, bisa di soal penalaran umum, penalaran matematika, atau penalaran kuantitatif. Oke, terima kasih.